Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Fatimah Abdullah dari Prodi Tadris Matematika dengan NIM 19.16033. Nah, di video ini saya akan memaparkan pendahuluan dari judul saya, yaitu Analisis Keterkaitan Al-Quran dengan Matematika pada Materi Aljabar. Adapun latar belakang dari judul saya yaitu Islam menyebutkan bahwa manusia itu memiliki dua predikat. Pertama sebagai hamba Allah atau Abdullah, dan kedua sebagai wakil Allah di muka bumi ini atau Khalifatullah fil ard. Sebagai Abdullah, tugas manusia adalah menyembah Allah dan berpasrah diri kepadanya. Tetapi sebagai Khalifatullah, tugasnya adalah memanfaatkan bumi, memelihara bumi, dan mengambil pelajaran dari bumi. Matematika adalah salah satu sarana manusia untuk memudahkan pelaksanaan tugas manusia sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifah. Manusia diharapkan dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan terlebih lagi kebahagiaan hidup di akhirat dengan matematika. Jadi, matematika dipelajari, dikembangkan, digunakan, dan diajarkan untuk mendukung tugas manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Allah memproses penciptaan dan pengembangan alam semesta beserta isinya, baik yang di langit maupun di bumi, baik yang tampak maupun tidak tampak, berjalan hingga detik ini dalam keteraturan dan ketentuannya dalam bentuk ukuran, massa, kecepatan, dan seluruh perhitungan-perhitungan di jagat raya dengan ketelitian yang tiada banding dan tidak akan ada yang mampu menandinginya. Semua dalam satuan angka. Matematika merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji tentang cara berhitung, mengukur sesuatu dengan angka, simbol, atau jumlah. Pokok kajiannya meliputi aljabar, statistika, logika, geometri, pengukuran, dan lain-lain. Matematika tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perannya sangat dibutuhkan karena matematika itu sendiri dianggap mother of science. Artinya, setiap cabang ilmu pengetahuan banyak yang berkaitan dengan matematika demi memudahkan dalam mempelajari ilmu tersebut. Angka adalah ruh dari matematika dan matematika merupakan bahasa murni ilmu pengetahuan. Peranan matematika dalam kehidupan juga pernah dilontarkan 1 abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW oleh seorang filosof, ahli matematika dan numerologi yang juga sekaligus pemimpin spiritual Yunani, Pythagoras, pada masa ketika bangsa di sana masih menyembah berhala. Ia mengatakan, angka-angka mengatur segalanya. Dan 1 abad setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Galileo dan Galilea mengatakan bahwa mathematics is the language in which God wrote the universe, atau matematika adalah bahasa yang digunakan Tuhan dalam menulis alam semesta. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang merupakan sumber dari segala ilmu. Keagungannya tidak akan tertandingi dan juga tidak lekang oleh zaman. Oleh karenanya, umat Muslim patut dan menjadi keharusan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama untuk pengembangan ilmu sebelum merujuk pada teori ataupun konsep-konsep lainnya. Pandangan seperti ini tidaklah salah karena Al-Quran sangat berpengaruh pada pengembangan bidang ilmu. Hal tersebut terlihat jelas adanya penghargaan yang teramat tinggi bagi orang-orang yang beriman dan berilmu dibandingkan dengan mereka yang biasa-biasa saja. Ini menurut Quran Surah Al-Mujadalah. Al-Quran merupakan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Quran tidak terbatas pada masalah keagamaan yang dogmatis saja, tetapi juga masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun masalah pendidikan. Bisa dilihat dari segi ilmiah, maka tidak satupun pesan-pesan Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ia selalu mendorong manusia agar menggunakan akal dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan berbagai gejala yang ada di alam raya atau yang ada dalam diri manusia sendiri. Meski tidak memuat teori-teori ilmiah secara mendetail lantaran kebenarannya bersifat sementara, Al-Quran memuat pokok-pokok ilmu pengetahuan yang kebenarannya bersifat pasti. Al-Quran dalam konteks ini menjadi sumber ilmu pengetahuan. Adapun Al-Quran menurut Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Ahmad Saifuddin adalah kalam Allah yang memuat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan medium bahasa Arab melalui malaikat Jibril yang sampai kepada umat secara mutawatir
Membacanya dinilai ibadah, terhimpun dalam sebuah buku diawali surah Al-Fatihah serta diakhiri surah An-Nas. Allah menciptakan alam semesta ini dengan perhitungan yang matang dan teliti. Ketelitian Allah itu pasti benar, dan Dia tidak menciptakan alam ini dengan main-main. Semuanya dibuat secara terencana dengan perhitungan. Keistimewaan dan keajaiban angka-angka yang ada dalam Al-Quran merupakan bukti keteraturan dan keseimbangan yang dilakukan oleh Sang Pencipta dalam menyusun dan membuat Al-Quran serta alam semesta. Tak mungkin manusia mampu melakukan keseimbangan dan keteraturan yang demikian sempurna itu dalam sebuah hasil karya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebutan angka-angka dan keteraturan yang terdapat dalamnya merupakan bukti keistimewaan dan kemukjizatan Al-Quran. Keseimbangan dan keteraturan sistem numerik atau bilangan dalam Al-Quran dengan penciptaan alam semesta menggambarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang satu. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi sumber dari semua sumber ilmu pengetahuan, yang dalam praktiknya seharusnya tercermin di dalam keseluruhan perilaku hidup seorang Muslim. Matematika sebagai ilmu pengetahuan bahkan dijuluki sebagai raja dari ilmu, maka matematika sudah pasti merupakan bagian dari Al-Quran. Pada hakikatnya, matematika adalah sebuah bahasa yang menggunakan simbol dan aturan-aturan yang telah disepakati. Aljabar merupakan sebuah bidang kajian dalam matematika, juga dapat disebut sebagai bahasa. Dengan kata lain, matematika adalah sebuah bahasa dan aljabar merupakan bahasa tersebut. Aljabar merupakan sebuah bidang kajian dalam matematika, juga dapat disebut sebagai bahasa. Aljabar merupakan konsep dasar matematika. Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan tanda-tanda atau huruf-huruf untuk mewakili suatu nilai dalam suatu persamaan. Konsep aljabar merupakan konsep penting dalam matematika. Dilihat dari sifatnya, aljabar meliputi sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Adapun operasi hitung dalam aljabar meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Secara umum, terdapat 4 pandangan terkait pembelajaran aljabar, yaitu aljabar sebagai aktivitas manusia, aljabar sebagai aktivitas otak, aljabar sebagai aktivitas personal, dan aljabar sebagai aktivitas yang bermakna. Aljabar merupakan salah satu cabang dalam matematika yang harus dikuasai siswa dalam mempelajari matematika. Aljabar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat berguna bagi kehidupan. Jika dasar ajaran dalam Al-Quran dikupas, maka terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep aljabar. Kajian aljabar tidak lepas dari beberapa komponen diantaranya yaitu bilangan dan operasi bilangan. Dalam Al-Quran, peranan bilangan tidak dapat diabaikan atau dianggap tidak perlu, karena Al-Quran itu sendiri mengisyaratkan pentingnya bilangan sebagaimana dalam surah Al-Hijr ayat 19. Ayat tersebut menerangkan tentang ukuran. Sesuatu yang menggunakan ukuran pasti akan berkaitan dengan bilangan atau angka. Betapapun pelajaran matematika di lembaga pendidikan formal maupun non-formal perlu sajian materi yang inspiratif dan mudah dicerna. Dengan konsep pembelajaran yang inspiratif, mudah dan menarik yang bersumber oleh ayat-ayat Al-Quran diharapkan akan tumbuh rasa sukacita anak-anak dan generasi penerus dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan konsep fenomena yang telah saya jelaskan, dapat dipahami bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Quran tidak terbatas pada masalah keagamaan yang dogmatis saja, tetapi juga masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun masalah pendidikan. Nah, beranjak dari beberapa hal yang telah saya sebutkan, saya sebagai peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Keterkaitan Al-Quran dengan Matematika pada Materi Aljabar. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana keterkaitan Al-Quran dengan matematika pada materi aljabar. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu yang pertama, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan. Penelitian kajian pustaka di dalamnya menampilkan argumentasi penalaran masalah yang berisi suatu topik yang memuat beberapa gagasan yang berkaitan dan didukung oleh data yang dipelajari dari sumber pustaka.
Nah, dalam penelitian ini yang diteliti adalah bahan dokumen, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung unsur aljabar yang dapat dijadikan inspirasi dalam pembelajaran matematika, sehingga penelitian ini disebut penelitian pustaka. Yang kedua yaitu pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah Al-Quranul Karim dan terjemahan tafsir per kata Kementerian Agama, tafsir menggunakan buku referensi lainnya. Yang kedua itu sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder didapatkan melalui referensi lain, baik berupa buku, jurnal, atau sumber lain yang berkaitan dengan konsep pembelajaran aljabar dan dalam perspektif Al-Quran serta mendukung data primer. Yang ketiga ini objek penelitian. Objek penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang memuat operasi bilangan berupa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang terakhir itu teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, misalnya buku, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Nah, dalam hal ini, saya sebagai peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, ataupun catatan lain untuk mencari data terkait konsep pembelajaran matematika dalam perspektif Al-Quran. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah yang pertama, mencari dan mencatat ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bilangan matematika. Yang kedua, mengidentifikasi dan memilah ayat-ayat yang memuat operasi bilangan berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang terakhir yaitu menuliskan ayat-ayat yang memuat operasi bilangan dalam bahasa Arab dan menyertakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang kemudian akan dilakukan analisis. Nah, sekian pemaparan saya mengenai pendahuluan dari judul saya, yaitu analisis keterkaitan Al-Quran dengan matematika pada materi aljabar. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.